Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Ashrun Mujibatun Lin Najati. Itu 10 jalan atau sebab kepada keselamatan. Dan kita telah sampai kepada Al-Mujibul Khamis, sebab atau jalan yang kelima ya. Sebab atau jalan yang kelima dari jalan-jalan keselamatan. Nah, penulis hafizahullah ta'ala mengatakan Al-Mujibul Khamisu al-firaru minal fitan. Sebab yang kelima adalah menjauhi fitnah. Al-firar yaitu lari ya, atau berlari menjauh minal fitani dari fitnah-fitnah. Nah, innal firara minal fitani walibti'ada anha wa ighlaqal abwabi dunaha manjatun lil abdi fid dunya wa yaumal qiyamah, atau fid dunya wa yaumil qiyamah. Wa salamatun lidinihi wa dunyahu. Sesungguhnya lari menjauh dari fitnah-fitnah dan bersikap menjauhi anha dari fitnah-fitnah tersebut juga menutup pintu-pintu kepada fitnah-fitnah adalah keselamatan bagi seorang hamba di dunia, begitu juga di akhirat. Dan juga menjadi keselamatan bagi agama seorang hamba dan dunia seorang hamba. Ya. Jadi menjauh dari fitnah. Nah, tentang fitnah itu sendiri, ini memang fitnah itu kata yang disebut di dalam Al-Quran ya, dalam jumlah yang cukup banyak. Dan di dalam Al-Quran pun kata fitnah ini memiliki makna yang bermacam-macam. Memiliki makna yang bermacam-macam. Nah, tapi asal makna dari fitnah itu adalah ikhtibar. Artinya ujian. Jadi fitnah itu artinya adalah ujian. Dikatakan fatan tudzahab wal fiddah. Aku menguji kemurnian perak dan emas, itu dengan cara
emas dan perak itu dilelehkan ya untuk menguji gitu. Dan untuk memisahkan bagian yang murninya dan campurannya sehingga dilelehkan emas atau perak tersebut. Nah, dikatakan dalam bahasa Arab fatantu zahab wal fiddah. Nah, jadi secara asal fitnah itu artinya adalah ujian. Dan dengan makna ini juga datang beberapa ayat dari Al-Qur'an, ya kan? Seperti firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, itu adalah ujian. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Juga sama artinya adalah ujian. Apakah manusia menyangka bahwasannya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Sementara mereka tidak difitnah gitu. Nah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah juga sama. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan fitnah sebagai ujian. Nah, jadi fitnah itu secara asal dia adalah ujian. Yang ujian ini punya potensi kepada kebaikan dan punya potensi kepada keburukan. Ya, dunia ini ujian. Punya potensi kepada kebaikan, tapi juga punya potensi kepada keburukan. Orang yang berhasil, sukses menjalani ujian ini, maka dia akan mendapat kebaikan. Tapi orang yang dengan ujian ini dia justru gagal, dia tidak bisa menghadapinya, dia tidak bisa menjalaninya, maka ujian ini mengantarkan dia kepada keburukan, kan gitu. Nah, tapi kemudian penggunaan fitnah itu sendiri ya di dalam Al-Quran, begitu juga dalam penggunaan para ulama gitu ya, itu juga lebih punya konotasi kepada keburukan gitu. Jadi disebut fitnah itu biasanya adalah sesuatu yang tidak disukai, suatu keburukan yang menimpa kepada individu atau juga kepada kelompok, kepada masyarakat atau kepada sekelompok masyarakat. Makanya fitnah itu juga maknanya bisa kufur, bisa syirik. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka orang-orang musyrik itu sehingga tidak ada lagi fitnah. Maksudnya apa? Kekufuran. Perangi mereka sampai tidak ada lagi kekufuran. Kekufuran disebut fitnah. Ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Ya, bukan fitnah nuduh ya kalau di kita. Fitnah, kamu mah fitnah, itu nuduh ya. Bukan fitnah, pitnah orang Sunda. Kalau bahasa kita, fitnah itu menuduh. Nah, pakai ayat itu, kamu mah fitnah, padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal yang dimaksud dengan fitnah di Quran itu apa? Itu syirik. Yang dimaksudnya kesyirikan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl.
Nah, jadi kufur, syirik itu disebut juga fitnah. Kenapa? Dia adalah keburukan yang menimpa kepada manusia atau yang terjadi kepada manusia. Perbuatan dosa juga disebut fitnah. Di dalam Quran dikatakan ala fil fitnati saqatu. Ya. Ala fil fitnati saqatu. Ingatlah, ke dalam fitnah mereka telah jatuh. Artinya kepada perbuatan dosa mereka telah terjerumus. Artinya begitu. Fitnah juga artinya bisa bermakna idlal, yaitu penyesatan. Seperti fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu wabtigha'al fitnah. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, maka mereka mengikuti apa yang mutasyabih dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka menginginkan fitnah. Maksudnya apa? Mereka ingin menyesatkan manusia dengan ayat-ayat mutasyabihat itu. Itu juga ya, itu maknanya fitnah juga. Nah, begitu juga perbuatan buruk manusia, perbuatan buruk kepada orang lain, itu juga disebut fitnah. Seperti yang disebutkan tentang orang-orang munafik, apa ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Jadi di antara manusia itu ada orang-orang yang apabila mereka disakiti oleh manusia, ya, mereka disakiti oleh manusia, mereka menjadikan perbuatan menyakiti dari manusia itu seakan-akan itu azab Allah, gitu. Sehingga mereka tidak istiqomah ketika disakiti. Nah, ini orang-orang munafik begitu. Ya. Jadi dia tidak tahan dengan gangguan-gangguan manusia ketika dia berada di jalan Allah. Sehingga ketika mereka disakiti, mereka menjadikan fitnatan nas ka'adzabillah. Perbuatan menyakiti manusia itu seperti azab Allah. Padahal lebih baik disakiti oleh manusia dan selamat dari azab Allah, kan, daripada diazab oleh Allah dan selamat dari perbuatan manusia. Itu juga diantara makna fitnah juga. Ya. Nah, dan makna yang lain ya dari fitnah itu, akan tapi tadi ya, jika diperhatikan dari ayat-ayat Al-Quran, makna fitnah ini menunjuk kepada makna keburukan, ya, suatu keburukan atau potensi keburukan yang menimpa kepada manusia, baik individu atau masyarakat secara umum. Nah, konflik peperangan itu juga disebut fitnah. Ketika terjadi konflik antara dua pihak, ya, biasanya sesama muslim biasanya, itu juga disebut fitnah. Terjadi perang saudara antara dua kelompok kaum muslimin, itu juga disebut fitnah juga seperti itu. Peperangan yang terjadi antara kaum muslimin itu disebut fitnah. Itu zaman fitnah. Seperti juga yang pernah terjadi ya kepada para sahabat, ya kan? Itu fitnah, itu yang seperti itu. Nah, tapi intinya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita itu kalau kita ingin selamat gitu ya dari keburukan, maka kita hendaklah memiliki sikap untuk menjauh gitu dari fitnah-fitnah itu. Menjauh dari keburukan-keburukan atau dari perkara-perkara yang akan menyeret kita, menjerumuskan kita kepada keburukan. Jangan fitnah itu justru didekati gitu. Jangan fitnah itu justru dimasuki oleh kita.
sehingga kita terseret oleh arus fitnah tersebut. Ya, ketika ada pintu fitnah terbuka, kita justru harus menutup fitnah itu, pintu fitnah itu. Ya, makanya sini dikatakan wa iglaqal abwab dunaha, menutup pintu-pintu fitnah. Sekiranya akan muncul madorot, muncul keributan, muncul konflik, muncul ya perkara-perkara yang buruk, maka kita harus berusaha untuk menutup pintu tersebut. Ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang dalam kitab yang juga pernah kita baca, bahwa di antara manusia itu ada yang menjadi pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu pembuka kebaikan dan pintu-pintu penutup bagi keburukan. Taib wa qad dallat ala dzalika nususun adidatun, dan telah menunjukkan kepada hal itu dalil-dalil yang banyak. Ya, menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada pentingnya menjauhi fitnah. Minhan ma taqaddama fi hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu inda maqal. Di antaranya adalah apa yang telah lalu dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ketika ia berkata, "Ya Rasulullah, man najatu?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan atau bagaimana itu supaya mendapat keselamatan? Nah, qala, beliau bersabda, "Imlik alaika lisanaka." Ya, kuasai olehmu, kendalikan olehmu lisanmu. Ini kalau pengen selamat, jaga lisan. Ini yang kemarin kita bahas ya di poin sebelumnya. Jaga lisan, jaga tulisan, jaga komentar. Imlik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka. Nah ini ya, ini maksudnya ini di sini dijelaskan hadis yang kemarin. Dan hendaklah membuatmu terasa lapang apa? Baituka, rumahmu. Hendaklah rumahmu membuatmu terasa lapang, terasa nyaman. Ya, maksudnya apa nanti dibahas. Wabki ala khati'atika, dan menangislah kamu atas kesalahan dan dosamu. Inilah keselamatan kata Nabi SAW ketika beliau ditanya tentangnya. Pertama menjaga lisan, yang kedua ya hendaklah rumah itu menjadi sesuatu yang terasa lapang bagi kita, kemudian menangisi, menyesali dosa dan kesalahan. Artinya bertobat, selalu bertobat. Ini sebab keselamatan. Karena dosa kalau tidak ditobati menjadi sebab kebinasaan. Ketika dosa itu kita tobati, kita sesali dengan cara kita menangisinya, maka dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lagi menjadi sebab kepada kebinasaan. Faqaulu sallallahu alaihi wasallam wal yasa'ka baituka. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yasa'ka baituka, maknanya adalah an yahrisal mar'u ala luzumi baitihi. Itu seorang hendaklah berusaha untuk tetap berada di rumahnya. Jadi banyak di rumah ya. DRS ya, di rumah saja. Kemarin pandemi ini wal yasa'ka baituka ini benar. Ya, kita harus benar-benar betah di rumah itu. Nah, jadi maksudnya adalah seorang itu hendaklah ala luzumi baiti, dia tuh selalu melazimi rumahnya. Nah, tapi ini konteksnya ya kita perhatikan. Konteksnya adalah konteks fitnah. La siyama indama tash'aribul fitan. Terlebih ketika fitnah-fitnah itu semakin banyak gitu. Terlebih ketika fitnah-fitnah itu di luar rumah gitu semakin banyak. Liyakuna ba'idan anistishrafiha, supaya ya orang tersebut jauh dari kemudian bersentuhan dengan fitnah-fitnah itu. Fa inna fil buyuti al amanata wassalamata lil mar'i minal fitnat. Karena di rumah-rumah itu ada keamanan, ada keselamatan bagi seseorang dari fitnah. Berbeda ketika seorang berada di luar
di luar rumah. Gitu ya. Fa idza kharaja min baitihi wa ta'arrada laha faqad 'arrada nafsahu lil halakah. Dan apabila seorang keluar dari rumahnya, kemudian dia wa ta'arrada laha, kemudian dia berdekatan menyodorkan dirinya kepada fitnah. Berdekatan dengan fitnah, maka sungguh dia telah menyodorkan dirinya kepada kebinasaan, kepada keburukan. Nah jadi ini konteksnya adalah diam di rumah itu berusaha menjaga diri dari fitnah supaya apa? Supaya kita tidak berdekat-dekatan dengan sumber-sumber fitnah, sumber-sumber keburukan. Ya, jadi ini maksud sabda Nabi wal yasa'ka baituka. Ya. Jadi intinya itu. Ya. Tentu tidak difahami berarti kudu di rumah terus gitu ya. Ya. Karena kan juga ada kemaslahatan yang lain yang akan terabaikan apabila ya mungkin seorang di rumah terus gitu kan. Seorang perlu untuk keluar rumah. Tapi intinya adalah menjaga diri dari fitnah, dan tidak bisa dipungkiri bahwa di luar rumah itu banyak sekali fitnah yang bisa menfitnah diri kita, agama kita, keimanan kita, ketakwaan kita, itu kan? Ya, maka terbukti ya kan? Terbukti. Ketika seorang di luar rumah sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan-urusan dunia, ya tidak jarang terfitnah juga. Tidak jarang terfitnah. Ya. Nah, maka hendaklah seorang itu berhati-hati. Walihada syuri'a lil muslimi an yukthira minat ta'awudhi minal fitan. Oleh karena itu disyariatkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu li ashabi. Sebagaimana sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda beliau untuk para sahabatnya, ta'awwadu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Ta'awwadu billahi minal fitan, memohon perlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah-fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Fitnah-fitnah yang nampak dan fitnah-fitnah yang tersembunyi. Ya, makanya kita disunahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah. Ya. A'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Gitu. Atau na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami atau aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, sebagaimana kita juga disunahkan untuk berlindung kepada Allah dari fitnah di akhir sholat kita, ya kan? Kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Dari apa saja? Ya, dari fitnah-fitnah 4 perkara ini: fitnatul mahya, fitnatul mamat, fitnatu apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr wa min fitnah wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Jadi lupa ini. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan membaca kalimat ini, ta'awudz dengan kalimat ini. Abu Hurairah, karena hadisnya datang dengan perintah. Nabi SAW memerintahkan supaya kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini. Dari azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, juga fitnah ya al-masih ad-dajjal. Fitnah dajjal ini diantara fitnah yang paling besar nanti di akhir zaman ya. Di akhir zaman. Ya, fitnah yang paling besar. Kenapa? Karena
eh, banyak manusia terjerumus kepada fitnah Dajjal ini sehingga menjadi pengikut dari Dajjal. Karena Dajjal dikatakan memiliki apa? Kesaktian-kesaktian yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ya kan? Memiliki kesaktian-kesaktian. Dan orang terfitnah dengan hal-hal yang di luar kebiasaan seperti itu, kan? Ya. Nah, Dajjal punya neraka, punya surga, ya kan? Nah, Dajjal bisa apa lagi? Dajjal itu bisa mematikan, yang menurunkan hujan, bisa menurunkan, bisa nyuruh langit hujan, bisa hujan. Tanah, bisa nyuruh tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu kan, suruh tumbuh langsung. Suruh hujan langsung. Yang gimana nggak terfitnah kan manusia oleh keadaan Dajjal seperti itu. Dan ya, fitnah Dajjal, semua para nabi memperingatkan umatnya dari fitnah ini, fitnah Dajjal ini. Karena fitnah yang sangat dahsyat. Nah, jadi meminta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Wa qad istajadda fi hadzal zaman ajhizatun haditsah. Nah, tapi di sini nih mungkin ada yang bertanya tadi, kalau di rumah saja tapi kan ada HP. HP juga sumber fitnah, sumber keburukan, ya kan? Nah, di rumah saja nggak bisa juga ternyata jauh dari fitnah itu, selamat dari fitnah. Nah, makanya saya di sini mengatakan wa qad istajadda fi hadzal zaman, dan sungguh muncul perkara baru di zaman ini, ajhizatun haditsa. Itu unit-unit atau alat-alat komunikasi yang haditsa, yang modern, terbaru. Qad tujadu ma'al mar'i fi baitihi, terkadang ada bersama seseorang di rumahnya. Wa tudkhil alaihi anwa'an minal fitan wasyurur. Ya, dan alat-alat ini, ya HP lah ya, gadget lah ya ini, memasukkan kepada diri seseorang berbagai macam fitnah dan keburukan. Ya. Berbagai macam fitnah dan keburukan. Bahkan ini lebih dahsyat lagi HP ini kan. Lebih dahsyat lagi. Dengan kita berada di luar rumah. Ya. Makanya kalau dulu kan orang tua itu ya kan, anak-anak tuh dari luar supaya masuk ke rumah, supaya ini. Sekarang dari rumah suruh keluar gitu kan. Karena di rumah main HP wae gitu kan. Jadi orang tua pengennya anak-anak itu di luar rumah. Ya. Nah, ini bahaya, ini fitnah, ya, keburukan itu kan. Ya, apalagi juga yang biasanya juga menimpa para anak-anak, ini remaja, ini harus benar-benar dijaga ya. Orang tua harus punya kepedulian, perhatian ya, terhadap masalah gadget ini. Ya, secara khusus juga untuk diri kita pertama, dan juga untuk anak-anak kita ini. Ya, jangan sampai terpapar ya kan oleh hal-hal yang buruk dari HP tersebut, ya, sehingga kemudian ya membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak baik gitu. Nah, wa tudkhil alaihi anwa'an minal fitan wasyurur. Ya, apalagi anak-anak diberi HP ini juga seharusnya tidak ya. Seharusnya tidak. Ya. Kalaupun pakai HP, ya pakai HP orang tuanya minjem sesekali ya mungkin masih mending gitu kan. Tapi kalau kemudian dibelikan HP gitu kan, dalam keadaan anak-anak kita belum dewasa di dalam menggunakan HP tersebut. Ya kan. Malah ini termasuk diantara memberikan harta kepada orang yang belum mampu menggunakannya dengan baik. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang bodoh itu harta-hartamu, yang harta itu Allah jadikan sebagai penopang kehidupan. Jadi ayat ini melarang kita memberikan harta kepada sufaha. Sufaha itu adalah orang-orang yang belum mampu menggunakan harta dengan baik. Gitu. Nah, anak-anak remaja itu belum saatnya diberikan HP.
diberikan motor, gitu kan? Mereka masih apa? Cara berpikirnya masih belum matang, gitu. Sehingga ya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tabdzir, ya kan? Memumazir apa? Dikasih uang kadang ratusan ribu, habis pakai apa? Pakai top up, ya kan? Itu banyak kejadian seperti itu. Ya kan? Banyak kejadian seperti itu. Nah, itu juga ya Al-Qur'an sudah memberikan apa namanya? Isyarat seperti itu, larangan seperti itu. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Janganlah kamu berikan harta-hartamu kepada orang-orang yang masih bodoh, sufaha. Nah, anak-anak remaja gitu kan. Nah, ini malah difasilitasi kan, HP dikasih yang bagus, malah motor dikasih gitu kan. Ya akhirnya banyak disalahgunakan. Baik. Fi babi syahawati wa babi syubuhat. Nah, fitnah-fitnah ini melalui HP ini, melalui gadget ini dari pintu syahwat dan juga pintu syubhat. Nah, kita tahu ya fitnah itu ada dua ya secara umum, ada pintu ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Ya, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya, fitnah syahwat itu menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, kepada dosa. Ya, jadi keinginan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu syahwat. Ya, ujung-ujungnya adalah perbuatan maksiat. Maksiat dengan mata, maksiat dengan telinga, maksiat dengan anggota badan. Nah, kepada harta haram, ya, itu syahwat, itu semuanya syahwat. Kemudian fitnah yang kedua adalah fitnah syubuhat. Fitnah syubuhat. Ya, fitnah syubuhat adalah fitnah yang menyerang kepada keyakinan atau keimanan. Tashkik, membuat kita menjadi ragu dengan apa yang seharusnya kita yakini. Ya. Nah, kalau syubhat nanti mengantarkan kepada kekufuran, kemunafikan, itu syubhat. Ya, syubhat. Menjadikan cara berpikir kita keliru. Kenapa disebut syubhat? Karena menjadikan seseorang itu samar antara hak dan batil. Menjadikan seorang itu samar baginya antara hak dan batil, antara petunjuk dan kesesatan. Nah, ini yang harus diwaspadai, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Gimana cara menghadapi senjata untuk menghadapi fitnah syahwat apa? Sabar. Senjata untuk menghadapi fitnah syahwat adalah sabar. Ketika kita menginginkan sesuatu dan itu adalah haram, itu adalah maksiat, itu adalah dosa, dan kita tahu itu adalah dosa, kalau fitnah syahwat kita dalam keadaan tahu bahwa itu adalah dosa, ya. Maka bagaimana cara untuk menghindarinya? Sabar, tahan. Keinginan itu ditahan. Sabar itu habsun nafsi, sabar itu artinya menahan diri. Ya, makanya yang namanya sabar itu ada sesuatu yang ditahan. Sebenarnya pengen, sebenarnya ingin, tapi ditahan. Gitu. Sabar. Ya. Dan senjata untuk fitnah syubhat adalah al-yakin. Maka dua perkara ini itu menjadi senjata bagi kita untuk melawan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sabar dan yakin. Harus punya sabar dan harus punya keyakinan. Nah, makanya dalilnya adalah ayat wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang berada di atas petunjuk kami ketika mereka bersabar dan terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Jadi pangkal kesuksesan, ya, pangkal keberhasilan itu dua ini, sabar dan yakin. Dan seorang itu bisa menjadi pemimpin, akan Allah jadikan sebagai pemimpin itu kalau punya dua sifat ini. Makanya kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, ya,
Bisabri wal yakin tunalu al imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan di dalam agama. Ya, itu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, seorang tidak mungkin berhasil menjadi seorang pemimpin dalam level apapun ya, kalau dia tidak punya dua sifat ini, sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Gitu ya. Nah, sabar untuk menangkal syahwat, yakin untuk menangkal syubhat, keraguan-raguan gitu kan. Nah, wa qad tawarrata katsirun minan nasi waratatin 'azimatan min khilali tasahuli fi istimali hadhil ajhizati. Nah ini. Dan telah terjerumus kepada keburukan banyak dari manusia. Ya, terjerumus kepada berbagai macam keburukan-keburukan yang besar. Min khilali tasahul disebabkan karena bermudah-mudahan. Ini tasahul ini ya. Ini tasahul ini bermudah-mudahan fistimali hadhil ajhizah dalam menggunakan ya alat-alat ini, dalam menggunakan itu gadget ini. Jadi banyak orang bermudah-mudahan. Ya, memang sekarang zaman itu seperti itu. Orang bermudah-mudahan. Wadukhul li'adadin minal mawaqi, ya bermudah-mudahan menggunakannya, bermudahan kemudian memasuki web-web gitu atau aplikasi-aplikasi al-fasidah yang merusak. Ya, yang merusak. Gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang kurang bermanfaat atau yang merusak. Gitu. Walihada, dan oleh karena itu fannajatul mu'allaqatu, maka keselamatan itu terikat biluzumil baiti, dengan menetap di rumah, fil haditsis sabiki, dalam hadis yang lalu ya, muqayyadatun itu terikat bil bu'di anistikhdamil ajhizatil haditha. Jadi bukan sekedar diam di rumah gitu. Diam di rumah tuh akan menjadi keselamatan kalau gadgetnya nggak ada gitu. Ya. Kalau nggak ada gadget, nggak ada internet lah gitunya. Nggak ada internet. Ya. Ada gadget juga kalau nggak ada internetnya. Ya nggak ada HP, nggak ada laptop. Ya tapi sekarang rumah nggak ada rumah yang nggak ada ininya kan, nggak ada HP, nggak ada TV. Dulu para ulama mengharamkan TV ya. Kenapa? Karena di TV itu banyak madorot. Ya, dulu sempat ada fatwa kan, ya kan? Seperti itu. Ketika awal muncul disk itu, parabola itu dulu, parabola ya zaman dulu kan, hiburan orang kan di TV itu. Ya sekarang Allahul Musta'an, ya gadget ini Masya Allah. Ya tinggal kita intinya berhati-hati saja ya. Berusaha menjaga diri kita dari fitnah-fitnah yang ditimbulkan olehnya. Karena HP juga zaman sekarang diperlukan. Jadi memang dilematis gitu. Seperti pedang bermata dua itu ya. Ada sisi kebaikan dan juga ada sisi keburukan. Nah, taib. Kemudian apa tadi? Sedikit lagi, bimaya jelibul fitan alal insan, yang bisa memunculkan fitnah-fitnah kepada manusia. Wa yudayyu alaihi akhlaqahu, bisa merusak kepadanya akhlaknya, bisa menelantarkan akhlak. Disebabkan HP ini, gadget ini, orang jadi terfitnah, akhlaknya buruk, gitu kan, terpengaruh kan dengan tontonan-tontonan, terpengaruh orang. Ya, anak-anak aja kadang jadi berkata-kata kasar itu bukan dari teman-teman yang bergaul di luar, kadang-kadang dari HP justru. Kata-kata kasar segala macam. Wa dunyahu wa akhirata, dunia juga rusak, terlantar, akhirat juga terlantar. Wal khasarutu hina idin azima, sehingga kerugian itu menjadi besar. Fas sa'adatu wan najatu fi tajannubil fitan, maka kebahagiaan dan keselamatan itu dalam menjauhi fitnah. Wassalamatu min syarriha, dan selamat dari keburukan fitnah itu. Kama qala Nabi SAW, inna sa'ida liman junnibal fitan.
Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang bahagia itu, sesungguhnya kebahagiaan atau orang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Nah, ini hadisnya. Inna sa'id liman junnibal fitan. Sesungguhnya orang bahagia itu bagi orang yang dijauhkan dari fitnah. Nah, ini. Sudah selesai pembahasan yang kelima. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.